Oke, sekarang kita lanjut ke materi permutasi dan kombinasi. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih definisi dari permutasi dan kombinasi itu apa sih? Nah, permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah pada suatu anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Sedangkan kombinasi adalah banyaknya cara memilih anggota pada jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Nah, bisa nih pakai kalimat lain, yaitu kombinasi banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Paham ya? Jadi rumus permutasi itu ada 5. Kita bahas dulu yang pertama. Yang pertama yaitu permutasi dari n elemen. Masing-masing permutasi terdiri dari n elemen. Maksudnya gimana? Jadi gini, apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil dari n unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut merupakan, jadi rumusnya yaitu P dalam kurung n, n sama dengan n faktorial, atau kita bisa buat yang satunya P sampingnya n, di sini juga n, sama dengan n faktorial. Nah, jadi ini adalah rumusnya ya. Penting ini ya. Jadi kita bisa garisin dulu, kita kotakin karena ini penting. Nah, oke. Nah, jadi kita sekarang masuk ke contohnya ya. Soalnya di sini ada soal, yaitu untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut, yaitu dari soal itu kita bisa dapetin ya, dari kelima bendera yang ada kita peroleh berarti n sama dengan 5, sehingga banyaknya susunan bendera yang mungkin berarti 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 sama dengan, langsung kaliin aja ya, berarti 5 kali 4, nah berarti 120 cara. Selesai. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu ada permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas r unsur dari n elemen dengan r lebih kecil dari n. Maksudnya yaitu untuk semua bilangan positif n dan r dengan r lebih kecil dari n, banyaknya permutasi dari objek yang diambil r objek pada suatu waktu adalah, jadi gini ya. Jadi dia itu P dalam kurung n R sama dengan P, di sini ada R, di sini ada N. Nah, maksudnya yaitu banyaknya R objek mencari N objek ya, sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N min R faktorial. Nah, dengan rumus ini ada catatannya ya, yaitu dengan syarat urutan harus diperhatikan ya. Urutannya harus diperhatiin. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada soal yaitu banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia, yaitu kita tulis di sini ya, jawab. Tulis ya. Jadi di sini bisa diketahui kan banyaknya siswa yaitu 8, berarti n-nya sama dengan 8, ya kan? Nah, terus banyaknya pilihan objek. Pilihan objek di sini kan ada ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Berarti R sama dengan 3, ya kan? Nah, sehingga jadi kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi yaitu n faktorial dibagi dalam kurung n r faktorial sama dengan n faktorialnya berapa? N-nya 8. Jadi 8 faktorial dibagi n-nya dalam kurung ya, 8 dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial berarti 8 kali 7
kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dikali 1 dibagi 8 kurang 3 5 ya. Jadi 5 dikurang dikali ya, maksudnya ya, dikali 4 kali 3 kali 2 dikali 1. Oke, di sini ada angka yang sama ya, dari 5 4 3 2 1 tuh kan ada. Boleh nggak sih dicoret? Boleh lah ya. Jadi kita coret ya. Kita coret. Ini juga kita coret. Jadi sisanya tinggal 8 kali 7 dikali 6. 8 kali 7 kali 6 tuh berapa sih hasilnya? Sama dengan 366. Jadi hasilnya yaitu 366 cara. Oke, selesai. Ya, kita akan membahas materi permutasi dari n unsur yang mengandung unsur yang sama. Di sini rumusnya itu NP sama dengan n faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, dan seterusnya. Di sini ada contoh soal, berapa kata yang dapat disusun dari kata mantan. Di sini diketahui n-nya itu ada 6 huruf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. R1 atau unsur yang sama. Di sini unsur yang sama ada huruf yang sama itu ada huruf A dan huruf N. R1 atau A itu ada 2. R2 atau huruf N itu juga ada 1, 2, 2. Nah, kita masukin rumusnya, kita jawab. Rumusnya itu tadi n faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial. Kita masukin n itu 6 faktorial per 2 faktorial sama dengan n-nya kita sederhanain. 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 dikali 1 dikali 2 faktorial. Ini kita sederhanain. 2 faktorial sama 2 faktorial, 2 sama 6. Di sini jadi 3. Sini kita hitung. 3 kali 5, 15, dikali 4, 60, dikali 3, 180 susunan. Oke, di sini kita akan membahas tentang permutasi siklis. Apa sih permutasi siklis itu? Permutasi siklis atau yang biasa juga disebut permutasi melingkar. Permutasi yang susunannya melingkar. Nah, di sini rumusnya itu, rumus permutasi siklis itu ada permutasi siklis sama dengan n-1 difaktorialkan. Di sini ada contoh soal. Dalam suatu pertemuan ada 8 peserta yang akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Nah, sekarang kita jawab ya. Jawab. Diketahui n atau banyak susunannya itu ada 8. Permutasi siklisnya sama dengan, kita masukin rumusnya n-nya. N-nya itu 8 dikurang 1 difaktorialkan. Sama dengan 8 dikurang 1, 7 faktorial. Sama dengan ini disederhanain ya. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 faktorial. Sama dengan, kita hitung 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya itu 5040 susunan. Nah, materi yang kelima yaitu permutasi berulang dari n unsur. Tipe permutasi terdiri dari k unsur, yaitu rumusnya P n sama dengan n pangkat k. Contoh soalnya yaitu banyak susunan dari 3 bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu. Nah, banyaknya susunan
3 bilangan itu ratusan. Sedangkan 4 bilangan itu ribuan. Jadi, kita dibuat tabel terlebih dahulu. 1, 2. Nah, banyaknya angka yang disusun yaitu sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita tulis 6. Karena ini adalah materi berulang dan tidak ada keterangan tidak boleh berulang, maka kita tulis 6. 6. Jadi 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Susunan. Nah, materi yang keenam yaitu kombinasi. Rumus kombinasi yaitu CNR. Rumus kombinasi. Rumus kombinasi R objek dari N objek dapat dituliskan sebagai berikut. CNR sama dengan N faktorial per R faktorial. Maaf, itu typo, seharusnya itu N min R faktorial. Keterangan yaitu CNR yaitu sama dengan permutasi R objek dari N objek yang ada dan N banyaknya objek keseluruhan. Kemudian R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh soalnya yaitu Ratna mengikuti suatu tes dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 15 butir. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 7 butir dari soal yang tersedia dengan syarat soal nomor 1 dan 2 harus dikerjakan, banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah tips untuk mengerjakan soal tersebut yaitu pertama, kita itu mencari jumlah soal. Jumlah soalnya itu kan 15. Kemudian yang boleh dikerjakan yaitu 7 soal. Dan yang wajib itu nomor 1 dan 2. Jadi ada 2 soal. Nah, untuk mencari N, kita cukup 15 min 2 sama dengan 13, R sama dengan 7 min 2 sama dengan 5. Jadi kita gunakan rumus kombinasi CNR, yaitu N faktorial per R faktorial kali N min R faktorial sama dengan 13 faktorial per 5 faktorial kali 13 min 5 faktorial. 13 faktorial per 5 faktorial kali 8 faktorial. 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8. Aduh, gak cukup. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 8 faktorial. Coret 9 bagi 3, 1 sini 3. 12 bagi 4, 1 sini 3. Kemudian 10 bagi 5, ini 1, sini 2. Ini 2, 1. Jadi 13 kali 3 kali 3 kali 11 sama dengan 1287. PKJ, D.